Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan seluruh aktivitas kita, dan Allah berikan semangat untuk kita menjalani aktivitas sehari-hari. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam proses perkuliahan, perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Hari ini merupakan pertemuan yang kelima. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita awali perkuliahan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita materinya adalah karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Nah, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu tentu saja kita mengulas kembali pertemuan keempat yang lalu bahwa hasil dari resumnya seluruh kelompok mengumpulkan tugas tepat waktu dan pendapatnya Elizabeth Harlock mengatakan bahwa di usia dini perkembangan moral itu masih relatif terbatas. Mereka belum menguasai nilai-nilai abstrak yang berkaitan dengan benar dan salah ataupun baik dan buruk. Pada umumnya, anak itu memiliki kecenderungan dalam meniru dan pengaruh orang lain terhadapnya cukup besar. Oleh karena itu, kata Harlock, orang tua khususnya harus menjadi contoh dalam menanamkan moral di usia dini. Sedangkan menurut Jean Piaget, perkembangan moral itu berawal dari moralitas heteronom yang berfokus ketat pada aturan-aturan yang diturunkan dari tokoh-tokoh otoritas menuju moralitas otonom. Moralitas yang memperhatikan isu-isu seperti kesetaraan dan keadilan serta kekhususan suatu situasi. Nah, ini pendapatnya biasa. Nah, tentu saja pendapat-pendapat yang lainnya banyak ya. Nah, silahkan saja mau pendapat mana yang diikuti. Kemudian itu tadi tokoh Barat, sedangkan tokoh Muslimnya Hujjatul Islam Al-Imamu Al-Ghazali, pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa membangun karakter individu yang religius, jujur, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi yang berakhlakul karimah. Sedangkan Buya Hamka mendorong pemahaman agama secara rasional, namun tetap religius, menjadikannya pemikir moderat dalam pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi memahami agama secara rasional tapi tetap religius. Kita jadi seorang akademisi, ya kita harus open minded. Kita harus apa ya? Sikap kita dalam beragama inklusif, jangan eksklusif. Ketika kita eksklusif, maka akan menutup diri seolah-olah pendapat kita yang benar, tidak terbuka pikirannya. Nah, ini bermasalah nanti pada akhirnya karena kita seorang akademisi. Kemudian pertemuan yang kelima ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu merancang dan memperagakan karakteristik nilai moral dan agama anak usia dini. Jadi, kita tidak banyak memaparkan materi, karena yang diharapkan dari pertemuan ini, mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman sekalian, mampu merancang dan memperagakan karakteristik nilai moral dan agama anak usia dini. Baik.
Kalau kita berbicara karakteristik ya teman-teman sekalian, karakteristik yang memang melekat dalam diri anak usia dini itu yang kita kenal dengan egosentris. Egosentris itu apa? Ya, apa ya? Sifat keegoannya itu masih tinggi sekali kalau anak usia dini. Jadi kalau dewasa itu ego itu masih biasa, tapi anak usia dini coba lihat. Kalau dia punya mainan, mainannya itu dipegang oleh temannya itu, oh bisa marah luar biasa. Kemudian kalau dia punya ibu, ibunya didekati sama anak lain, oh itu marahnya luar biasa. Kemudian apalagi konkret dan imitasi, meniru. Jadi apa ya? Anak usia dini itu mereka memahami konsep moral, konsep agama itu melalui pengalaman langsung. Jadi nggak bisa kita hanya menjelaskan teori, tapi kita tidak mengaitkannya dengan pengalaman yang dialami oleh anak didik tersebut. Kemudian melalui peniruan figur orang-orang dewasa, orang tua, guru, masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi disebut dengan imitasi karena peniruannya sangat kuat. Anak itu mulai membedakan benar salah, meniru ritual agama, serta bagaimana berupaya untuk sopan santun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, karakteristik perkembangan nilai agama dan moral yang lain untuk anak usia dini, tokoh-tokoh pendapat yang lain menyatakan bahwa karakteristik yang pertama itu disebut dengan antropomorfis. Apa itu antropomorfis? Antropomorfis itu anak itu membayangkan Tuhan atau figur agama memiliki sifat seperti manusia. Nah, jadi dibayangkan Tuhan itu kalau orang tuanya, kalau gurunya itu punya kekuatan, bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak, anak biasanya akan beranggapan, oh Tuhan itu juga seperti itu. Itu disebut dengan karakteristik antropomorfis. Berikutnya imitasi, nah sama seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian konkret dan sederhana. Dia konkret tapi ya masih sederhana, belum bisa hal-hal yang kompleks. Gitu ya. Nah, itu berbicara karakteristik. Nah, teman-teman sekalian, referensi. Referensi itu banyak. Jadi teman-teman sekalian, seyogyanya memang kalau materi tentang perkembangan. Perkembangan itu kan banyak ya. Ada perkembangan nilai agama dan moral, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan bahasa, ada perkembangan sosial emosional, ada perkembangan seni dan lain-lainnya. Banyak perkembangan. Ada fisik motorik gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara referensi sebenarnya banyak. Referensinya itu banyak. Selagi masih berhubungan dengan perkembangan, selagi masih berhubungan dengan moral, karakter, akhlak, berhubungan dengan agama, spiritual, religiusitas, dan lainnya, masih tetap relevan. Dari mana bisa kita akses? Dari mana-mana saja. Dosen-dosen kita juga banyak yang sudah melakukan riset-riset tentang nilai agama dan moral, atau boleh dari yang lainnya. Apakah itu jurnal, proceeding, buku, bebas. Baik. Nah, teman-teman sekalian, ini ada bermain peran. Jadi, teman-teman ada yang sudah mengajar gitu ya, atau sebagian juga ada yang belum mengajar. Nah, role playing ini, bermain peran ini salah satu aktivitas yang menurut hemat saya ya, eh, salah satu aktivitas yang lebih mudah dalam hal kita mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada anak. Jadi main peran, ya, apakah itu substansi bermain perannya tentang sedekah, atau sholat, atau tentang bagaimana menghormati orang lain, atau tentang menjaga kebersihan, atau berdoa dalam setiap kegiatan. Atau 5 poin ini bisa dijadikan satu dalam satu kegiatan bermain peran. Ya boleh, silakan saja. Nah, ini ada instruksi tugas teman-teman sekalian. Kalau bermain peran ini kan, ya kita bisa aja menjadikan satu orang anak didik kita itu berperan sebagai seorang guru dan yang lainnya bisa sebagai anak didik. Kemudian
Bagaimana cara Anda, teman-teman sekalian, mengajarkan nilai sedekah? Contoh nih, nggak usah jauh-jauh ke anak usia dini lah ya, kita saja yang di kelas ini. Jadi misalkan Anda sebagai salah satu mahasiswa, Anda sebagai gurunya, dan teman-teman yang lain ini sebagai anak didiknya. Jadi bagaimana cara Anda sebagai seorang guru mengajarkan nilai sedekah, kemudian mengenalkan sholat. Kemudian bagaimana caranya eh, mengenalkan adab menghormati orang lain, mengajarkan kepada anak bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan atau bagaimana membiasakan berdoa dalam setiap kegiatan. Nah, coba ini dilakukan. Insya Allah, kalau ini dilakukan, nanti kita akan terbiasa. Jadi yang belum jadi guru, insya Allah nggak kaku nanti. Nah, yang sudah jadi guru ini semakin memperkuat, semakin bisa melakukan improvisasi-improvisasi yang menarik. Nah, kreatif saja dalam kegiatan bermain peran ya bebas, silahkan saja. Gitu ya. Kemudian boleh kok, silahkan saja menggunakan pangan moral dan agama anak usia dini. Nah, nah, teman-teman sekalian, kemudian ini ada evaluasi ya, ini penting sekali. Ini penting untuk ditanyakan kepada teman-teman. Kira-kira nanti kalau sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud, kira-kira apa tantangan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini? Tantangannya apa sih kira-kira? Banyak nggak sih tantangannya? Tantangannya banyak ya mestinya. Karena apalagi kita sekarang ini kan teman-teman sekalian sudah bersentuhan dengan gadget, bersentuhan dengan digital gitu ya. Nah, eh apa ya? Tantangan itu kadang-kadang hadirnya itu ya di sekitar kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Kemudian yang kedua, evaluasinya, apa kira-kira solusi untuk lebih kreatif dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini di kehidupan sehari-hari? Solusinya apa sih supaya lebih kreatif? Karena kan guru-guru TK ini seyogyanya guru-guru yang kreatif, gitu ya. Guru-guru yang apa ya, mampu mengkreasikan sesuatu nggak usah jauh-jauh dari lingkungan sekitarnya saja, memanfaatkan bahan-bahan, memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, itu bisa jadikan sebuah media. Karena biasanya anak usia dini itu lebih senang dengan sesuatu yang tampak. Jadi enggak, anak usia dini itu sulit kalau kita hanya hanya menjelaskan, tapi kita tidak membawa satu bahan nyata. Ketika kita apa ya, menampakkan sesuatu yang nyata, apalagi itu sesuatu yang di lingkungan dia ada gitu. Nah, itu jauh lebih mudah timbang harus menjelaskan bla 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 bla. Baik. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini. Nanti silakan dibuat. Gitu ya. Nanti akan saya tagih di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan yang ke nah, nah, pertemuan ke-6 nanti kita akan mendiskusikan lagi kira-kira dari hasil kegiatan bermain peran itu apa nih efek yang diperoleh, apa dampak positif yang dihasilkan. Kemudian teman-teman sekalian, eh, saya berpesan kepada teman-teman sekalian, teman-teman harus sudah mulai merencanakan teman-teman kira-kira kapan akan menyelesaikan perkuliahan ini. Dan kalau bisa sudah diagendakan, kita sudah merencanakan step by step. Nah, misalkan nih semester ini masih ada 6 mata kuliah. Nanti semester berikutnya 6 mata kuliah sudah bisa sempro atau belum? Sudah bisa ngajukan judul atau belum? Nah, itu semua harus direncanakan. Jangan nanti begitu berhadapan dengan semester akhir baru bingung, ya teman-teman sekalian. Ini kan kita kadang-kadang kita ini bisa sekali menstimulasi orang, menstimulasi anak didik, tapi kita tidak bisa menstimulasi diri kita sendiri. Harapannya kan teman-teman ini nanti bisa lulus tepat waktu, kalau bisa cepat, ya. Kalau teman-teman bisa lebih cepat, kan itu justru apa ya? Itu sebuah prestasi menurut saya. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah diundur-undur gitulah. Nah, mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral ini kan menjadi mata kuliah yang sangat penting karena teman-teman ini
apakah nantinya jadi guru ataupun tidak jadi guru, tapi teman-teman pasti bakal jadi orang tua, insya Allah. Nah, ketika jadi orang tua, inilah jadi bekal kita. Bekal yang terbaik itu ya bekal agama, bekal akhlak, itu penting sekali. Kita jadi orang tua ya harus jadi orang tua yang agamanya bagus. Kita jadi orang tua harus jadi orang tua yang akhlaknya benar gitu ya. Karena apa? Coba kita lihat hari ini teman-teman sekalian. Kalau cari orang pintar kan nggak sulit ya di negeri ini ya. Itu coba lihat koruptor-koruptor. Itu orang-orang pintar loh, bukan orang bodoh. Orang pintar tuh banyak. Tapi orang yang benar itu yang sedikit. Karena apa? Orientasi pendidikan kita hari ini itu masih fokusnya pada pembentukan otak, tapi mengabaikan pembentukan watak. Kalau pembentukan otak yang dilahirkan anak-anak yang pintar, tapi ketika pembentukan watak yang dilahirkan adalah anak-anak yang benar. Nah, harapannya kita akan melahirkan generasi-generasi yang pintar sekaligus benar. Itu poin penting. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terus semangat teman-teman sekalian. Jangan pernah menyerah. Berani memulai, harus berani mengakhiri. Kalau cepat memulai, insya Allah cepat mengakhirinya. Terima kasih. Tidak ada yang sulit. Insya Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.